keinginan orang-orang arif dalam penghambaan yang sebenarnya. Apa sih si arif itu? Dalam Al-Quran di surat 7, surat ke-7 Al-A'raf, ya, surat Al-A'raf, Al-Arif, ya. Kalau bahasanya arifin, ya, arifin, arif, Arab. Arab ini adalah orang-orang yang bijak, bijak, bukan bijaksana, bijak sini, tapi orang yang bijak benar-benar memahami hakikat yang hak dan batil, memahami benar dan salah, maka disebut arif. Alim dengan arif beda. Banyak orang alim tetapi belum tentu arif. Orang arif pasti alim. Banyak ahli ibadah tapi belum tentu arif. Tapi orang arif pasti ahli ibadah. Banyak orang zahid, zuhud, tapi orang yang zuhud belum tentu arif. Tapi orang yang arif ini melengkapi, ya ahli ibadah dan juga ahli zuhud dan juga dia alim dalam ilmu pengetahuan. Maka keinginan orang-orang arif itu bentuk penghambaannya yang sebenarnya. Maka di dalam satu syair, dalam satu kalimat, matlubul arifina minallahi sidqu fil ubudiyah wal qiyamuhu bi huquqir rububiyah. Yang diminta seorang arif dari Allah adalah ketulusan dalam beribadah dan pemenuhan hak-haknya Tuhan. Kita berbiasa untuk minta dengan Tuhan agar Allah memenuhi hak kita. Tapi hakikatnya orang arif tidak penting untuk berbicara kita dipenuhi oleh Tuhan, ya kan? Tapi bagaimana kita memenuhi tujuan, memenuhi haknya Tuhan. Sahabat-sahabat Facebookia dimanapun kita berada, yang diminta oleh orang arif ini lebih tinggi daripada yang diminta oleh orang yang selainnya. Baik itu ahli ibadah. Seorang ahli ibadah pasti meminta dengan Allah, ya kan, agar ibadahnya diterima, agar ibadahnya dapat imbalan, agar ibadahnya dapat pahala, atau ibadahnya untuk mendapatkan surga. Orang arif tidak berbicara itu. Bahkan orang arif meminta sesuatu yang lebih tinggi daripada ahli ibadah atau seorang zahid maupun dia seorang alim. Hal itu dikarenakan yang diminta oleh orang arif hanyalah bagaimana bisa tulus dalam beribadah dan penghambaan dirinya, yakni dengan memelihatkan etika penghambaannya, berakhlak dengan akhlak hambanya, dan melaksanakan hak-haknya Allah. Jadi kepinginnya orang arif itu bagaimana ibadahnya tulus, sebagaimana Allah jelaskan di dalam Al-Quran, ya kan? Karena kita sebagai hamba punya kewajiban, tujuan kewajiban. Surat 56 ayat 51. Surat 51 ayat 56. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 51 ayat ke-56. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku, mengabdi kepadaku. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kuciptakan jin dan manusia kecuali penghambaan atau illa liya'budun, pengabdian kepada Allah. Nah, seorang arif bagaimana ibadah, bagaimana bentuk penghambaannya dengan tulus murni, tulus dalam beribadah dan penghambaan dirinya yang memperhatikan etika sebagai hambanya, berakhlak dengan akhlak hambanya dan melaksanakan hak-haknya Allah. Bagaimana sikap seorang hamba sebagai penghambaan, etika penghambaan kepada Allah. Seorang hamba kepada Allah ketika dia menghambakan, mengabdikan kepada Allah, ketika dia meminta sesuatu dengan Allah, maka orang menganggap tidak ada etika kita dengan Allah, tidak ada akhlak kita dengan Allah.
Padahal hak-haknya Allah belum kita penuhi. Sahabat-sahabat Facebookia dimanapun kita berada, maka seorang arif mengatakan bagaimana bentuk tinggi penghambaan kita dengan tulus murni dengan Allah, bagaimana etika kita sebagai hamba kepada Allah, dan kita memenuhi hak-haknya Allah. Maka Al-Quran juga mengajarkan bagaimana bentuk penghambaan, bentuk penyembahan yang semurni-murninya kepada Allah. Itulah 39 Az-Zumar ayat 2. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 39 Az-Zumar ayat kedua. Sesungguhnya kami menurunkan kepadamu kitab Al-Quran dengan membawa kebenaran. Maka sembahlah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya. Memurnikan ketaatan, mukhlisina lahuddin. Bagaimana seorang arif ketika bagaimana seorang arif mengatakan penghambaan yang sebenarnya? Bagaimana orang arif membentuk menghambakan, bagaimana etika hamba kepada Khaliknya, bagaimana kita bentuk etika hamba dengan memenuhi hak-haknya Allah. Kita biasa mengabdi kepada Allah, kita berpuasa kepada Allah, kita sembahyang kepada Allah, tapi etika kita meminta harapan kepada Allah, layakkah? Apakah kita beretika kepada Allah? Sahabat-sahabat Facebook dimanapun kita berada, maka Allah mengatakan di surat Zumar ayat 2, Fa'buduna mukhlisina lahuddin, maka sembahlah Allah dengan memurnikan semurni-murninya dalam bentuk penghambaan. Tidak ada harapan, permintaan ketika kita menghambakan kepada Allah, karena kita adalah seorang hamba. Etika kita beribadah kepada Allah, etika kita sebagai penghambaan kepada Allah. Jangan berpikir dapat apa kita mengabdi kepada Allah. Tambah lagi surat 39 Az-Zumar ayat 11. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 39 Az-Zumar ayat 11. Katakanlah, sesungguhnya aku diperintahkan supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan. Memurnikan ketaatan. Ketika kita memurnikan dalam penghambaan kita kepada Allah, tanpa harapan kepada Allah, tanpa kita mengharapkan surga apapun kepada Allah, itulah bentuk etika kita. Saya ingat seorang tasawuf namanya Rabi'atul Adawiyah dalam bentuk syairnya. Ya Allah, Ya Rabb, andaikan pengabdian saya atau penghambaan saya kepadamu untuk kau mengharapkan sesuatu atau karuniamu di dunia, maka Rabi'atul Adawiyah, wahai Allah, andaikan pengabdianku, penghambaanku kepadamu untuk mengharapkan karuniamu di dunia ini, maka berikan karunia itu kepada musuh-musuhmu. Andaikan pengabdianku, penghambaanku kepadamu untuk mengharapkan kebahagiaan negeri akhirat atau karunia akhirat, maka ya Allah, berikan karunia akhirat ini kepada sahabat-sahabatku. Seandainya pengabdianku, penghambaanku kepadamu ya Allah, Ya Rabb, maka ketika aku mengharapkan bahwa pengabdianku, penghambaanku untuk memasuk surga, maka ya Rabb, tutuplah surga buatku, kata Rabi'atul Adawiyah. Ya Allah, Ya Rabb, andaikan pengabdianku, penghambaanku akan takut dosa, ya kan, maka mengharapkan agar masuk surga, agar takut dengan dosa karena takut masuk neraka, maka bukalah neraka dan masukkan aku di dalam neraka. Ya Allah, Ya Rabb, andaikan pengabdianku, penghambaanku padamu yang kuharapkan kepadamu ketika aku menghadap wajahmu, jangan kau palingkan muka kepadaku. Inilah bentuk seorang tasawuf Rabi'atul Adawiyah. Bahkan di kitab Al-Arif, kitab Al-Hikam mengatakan bagaimana etika kita
seorang etika akhlak kepada akhlak hambanya kepada Khaliknya, atau etika kita kepada Khaliknya sebagai hamba. Banyak kita lihat ketika kita pengabdian kepada Allah, baik itu sembahyang, berimpak, sedekah, ketika kita harapan kita, ibadah pengabdian kita untuk mengharapkan dari mindset tujuan kita, mengharapkan tujuan kita untuk surga dan pahala, jelas bagi orang arif itu melanggar penghambaan, bentuk etika sebagai hamba, padahal itu adalah hak-haknya Allah. Sahabat-sahabat Facebook dimanapun kita berada, Allah mengingatkan di surat 39 Az-Zumar ayat 11, fa'buduna mukhlisina lahuddin, maka kita sebagai hamba yang diwajibkan hamba sebagai kita sebagai hamba, maka fa'buduna mukhlis, beribadah semurni-murninya tanpa ada kepentingan apapun. Allah mengingatkan dalam satu surat 2 ayat. Saya tambah lagi satu ayat, surat 39 Az-Zumar ayat 14. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 39 Az-Zumar ayat 14. Katakanlah, hanya Allah saja yang aku sembah. Hanya Allah saja yang aku sembah. Hanya etika saya penghambaan kepada Allah, hanya Allah saja. Ketika kita penghambaan selain Allah, berarti penghambaan kita kepada surga dan pahala, berarti kita tidak ada etika penghambaan kepada Allah. Lanjutkan. Katakanlah, hanya Allah saja yang aku sembah dengan memurnikan ketaatan kepadanya. Maka bentuk etika kita sebagai penghambaan, maka orang arif mengharapkan penghambaan dengan etika kehambaan, ketulusan murni kepada Allah tanpa ada mindset dan tujuan, hanya untuk mengabdi mukhlisina lahuddin. Maka sahabat-sahabat Facebookia dimanapun kita berada, iblis beribadah kepada Allah, iblis taat kepada Allah, iblis sangat ahli ibadah, tapi iblis telah beribadah murni kepadanya. Maka iblis berjanji dengan Allah dalam sumpahnya itu. Dia berkata, aku akan menggoda manusia semuanya, ya Allah. Tapi kata iblis dengan jujur dia mengatakan, hanya orang-orang mukhlasin lahuddin yang engkau murnikan yang tidak aku goda. Mari kita lihat Al-Quran surat 38 ayat 81 82. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 38 As-Sad ayat 81. Sampai kepada hari yang telah ditentukan waktunya, iblis menjawab, demi kekuasaan engkau, aku akan menyesatkan mereka semuanya, kecuali hamba-hambamu yang mukhlis di antara mereka. Ulang lagi. Sampai kepada hari yang telah ditentukan waktunya. Sampai yang telah ditentukan waktunya, iblis menjawab, demi kekuasaan engkau, aku akan menyesatkan mereka semuanya. Etika iblis sebagai makhluknya Allah lebih beretika ketika dia menggoda demi kekuasaanmu, kekuasaan Allah, dia akan menyesatkan semuanya. Etikanya iblis sebagai makhluk yang dilaknat oleh Allah keluar dari surga, turun dari surga. Tapi iblis punya etika, salah satu etikanya, demi kekuasaan engkau, bukan demi kekuasaanku, tapi demi kekuasaan engkau. Iblis punya etika ketika menggoda seluruh manusia, pakai demi kekuasaan Allah. Dan etika iblis yang kedua, lanjutkan. Kecuali hamba-hambamu yang mukhlis di antara mereka. Kecuali, kata iblis, illal ibadaka minhum mukhlasin. Kecuali, kata iblis, hamba-hambamu yang beribadah yang kau murnikan,
yang tulus murnikan. Kenapa? Karena iblis punya etika kedua. Dia angkat tangan ketika mukhlasina lahudin, ketika hamba-hambamu mendapatkan mandat daripada pemurnian, maka iblis mengatakan, saya angkat tangan. Sahabat-sahabat Facebook ya, dimanapun kita berada, benar kata orang arif. Mengapa kata orang arif? Saya ingin pengabdian, penghambaan yang sebenarnya. Karena kenapa? Orang arif mengatakan kepingin beribadah, penghambaan sebenarnya. Bahkan orang arif mengatakan, saya meminta orang arif itu lebih tinggi daripadanya, diminta oleh selainnya, baik itu ahli ibadah, zuhud maupun alim. Sahabat-sahabat Facebookia dimanapun kita berada. Yang kedua, bagaimana seorang arif, dia tahu benar sebagai orang yang arif untuk tulus murni sebagai penghambaannya. Apa yang dilakukannya? Dia pasti memenuhi hak-haknya Allah. Apa saja hak-haknya Allah? Hak-haknya Allah itu adalah bersyukur atas karunia-Nya. Sudahkah kita sebagai hamba yang sebenar-benar hamba, yaitu memenuhi hak-haknya? Hak-haknya Allah harus kita penuhi. Salah satu haknya Allah yang harus kita penuhi, salah satunya bersyukur atas karunia-Nya. Bersyukur atas karunia-Nya. Kita diperintahkan oleh Allah ketika mendapatkan karunia Allah untuk selalu bersyukur kepada-Nya. Pertanyaan, ketika kita bersyukur kepada Allah, bersyukur menurut apa yang kita pahami, bersyukur menurut apa yang kita lihat, bersyukur menurut apa yang kita dapatkan. Tapi seorang arif mengatakan, hak-hak Allah itu ialah bersyukur atas karunia-Nya. Apa karunia Allah? Maka Allah mengingatkan kepada kita semua, diulang di dalam Al-Quran, di surat Ar-Rahman, surat 55 ayat 13. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Ar-Rahman ayat 13. Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? Kenapa Allah bertanya nikmat mana yang kamu dustakan? Tambah lagi ayat 16. Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? Ayat 18. Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? Ayat 21. Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? Ayat 24. Maka 23. Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? Ini diulang oleh Allah, surat Ar-Rahman, diulang 31 kali. Kenapa Allah sampai bertanya nikmat mana yang kamu dustakan? Artinya Allah kepada kita bertanya ini yang haknya harus dijawab. Karena seorang arif mengatakan ada hak-haknya Allah, adalah salah satunya bersyukur karunia-Nya. Apa yang harus kita syukuri? Jangan-jangan bersyukur menurut keinginan kita, bersyukur menurut kepahaman kita, bersyukur menurut keilmuan kita, tapi kita tidak pernah bertanya kepada Allah sampai Allah bertanya dengan kita 31 kali. Padahal Luqman menasihati anaknya untuk bersyukur dua hal. Pertama, bersyukurlah kepadaku dan bersyukurlah kepada ibu bapamu. Surat 31 ayat 13. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 31 Luqman ayat 13. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberi pelajaran kepadanya, hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Dan kami perintahkan kepada manusia
berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapinya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku. Bersyukurlah kepadaku. Maka seorang arif mengatakan, hak-haknya Allah itu adalah bersyukur atas karunia-Nya. Kita bersyukur kepada, maka Luqman di surat Luqman ayat 14 tadi mengatakan, bersyukurlah kepadaku, kunya kepada Allah. Apa yang kita syukuri kepada Allah? Apa yang kita pikirin? Maka bersyukurlah menurut Allah. Pertama, bersyukur kepada Allah karena Allah masih beri kesempatan kita punya telinga untuk mendengar, punya mata untuk melihat, punya hati untuk memahami Al-Quran. Sudahkah kita bersyukur yang maunya Allah dijelaskan di dalam Al-Quran di surat 32 As-Sajdah ayat 9. Bismillahirrahmanirrahim, surat 32 ayat 9. Kemudian Dia menyempurnakan dan meniupkan ke dalam tubuhnya roh ciptaannya, dan Dia menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan dan hati, tetapi kamu sedikit sekali bersyukur. Sedikit kali kamu bersyukur. Berapa banyak manusia ini bersyukur yang pendengaran, untuk punya telinga untuk mendengar, punya mata untuk melihat, punya hati untuk memahami ayat Allah. Sudahkah kita menggunakan ini wujud syukur kita kepada Allah? Bahkan Allah menjelaskan lagi, menekankan lagi di surat yang lain, surat 23 Al-Mu'minun ayat 78. Bismillahirrahmanirrahim, surat 23 ayat 78. Dan Dialah yang telah menciptakan bagi kamu sekalian pendengaran, penglihatan dan hati. Amat sedikitlah kamu bersyukur. Amat sedikitlah kamu bersyukur. Pendengaran, penglihatan dan hati. Kita bersyukur. Adakah kita bersyukur, sahabat Facebookia, yang bersyukur kepada Allah? Allah mengatakan hak-haknya Allah itu adalah bersyukur atas karunia-Nya. Salah satu karunia-Nya punya telinga untuk mendengar ayat-ayat Allah, punya mata untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah, punya hati untuk memahami ayat Allah. Allah mengatakan di surat Al-Mu'min ayat 78, mereka kujadikan pendengaran, kujadikan penglihatan dan hati, tetapi amat sedikitlah bersyukur. Sampai kita belum mengetahui apapun ilmu, apapun itu Islam, apakah itu sholat, tapi ketika bayi keluar dari ibu, maka Allah jadikan pendengaran, penglihatan dan hati agar kamu bersyukur. Surat 16 An-Nahl ayat 78. Bismillahirrahmanirrahim, surat 16 ayat 78. Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun. Jadi kita keluar dari perut ibu kita, wa akhraja min butunihim la ta'rifu syai'an, tidak mengetahui apapun. Apa itu sholat, apa itu sedekah, apa itu haji, apa itu Islam, tidak, kata Allah, belum mengetahui apapun. Lanjutkan. Dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan dan hati agar kamu bersyukur. Artinya ketika bayi keluar daripada ibunya, kita keluar dari ibu kita, kita diajarkan bersyukur, pendengaran, penglihatan, hati. Belum ada pengetahuan. Tapi sejak manusia mendapat pengetahuan, sejak manusia mendapatkan harta, sejak manusia sudah dewa, sudah balik, sudah dewasa, ternyata pendengaran, penglihatan dan hati sedikit manusia bersyukur. Maka Allah mengatakan di surat 7 Al-A'raf 179, Allah mengatakan bahwa isi neraka jahanam itu kebanyakan dari jin dan manusia. Manusia yang selalu mereka mempunyai hati tetapi tidak memahami ayat-ayat Allah. Mereka mempunyai telinga tetapi tidak mendengar ayat-ayat Allah. Mereka mempunyai mata tetapi tidak melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Mereka tak lebih binatang ternak, bahkan lebih sesat lagi. Sahabat-sahabat Facebook Kia dimanapun kita berada,
Seorang arif dia tahu bagaimana cara bersyukur kepada Allah, tanda kita pengabdian kepada Allah. Yang kedua, seorang hak-haknya Allah selain bersyukur kepada Allah, selain itu bagaimana kita bersabar dalam musibah. Kadang-kadang musibah datang kepada kita, kita tidak sabar, bahwa itu ketika kita sabar adalah bentuk penghambaan kita kepada Allah. Surat 2 Al-Baqarah 155 sampai 157. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Surah 2 Al-Baqarah ayat 155. Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta jiwa dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Artinya sahabat, bentuk penghambaan kita, ya, bentuk penghambaan kita kepada salah satunya ketika kita sabar dalam kena musibah. Kita kena musibah, sedikit kelaparan, sedikit kehausan, sedikit kekurangan harta, kata Allah. Tapi kita selalu mengeluh dengan Allah. Ya Allah, saya sudah beribadah kepadamu, saya sudah sembahyang 5 waktu, saya sudah puasa Senin dan Kamis, saya sudah menguatkan sedekah. Kenapa engkau berikan musibah kepada saya? Kenapa engkau berikan ujian kepada saya? Padahal kata Allah, dengan musibah itu bentuk kamu beribadah kepada Allah. Ketika kamu sabar dalam musibah itu dan kembali kepada Allah, itulah bentuk penghambaanmu kepada Allah. Padahal bentuk penghambaanmu kepada Allah salah satunya ketika kena musibah kita agar selalu sabar. Kenapa? Karena Allah beserta orang yang sabar. Surat 2 Al-Baqarah 153. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 2 Al-Baqarah ayat 153. Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sungguhnya Allah berserta orang-orang yang sabar. Oke sahabat-sahabatku, hak-hak Allah yang ketiga yang harus kita penghambaan, memusuhi orang yang memusuhinya, memusuhi orang yang memusuhi Allah. Memusuhi yang ketiga, memusuhi orang yang memusuhinya atau memusuhi Allah. Ketika kita memusuhi orang itu, apakah orang itu benar-benar memusuhi Allah? Salah satunya ketika musuhnya Allah, salah satunya musuh yang nyata adalah setan. Maka ketika musuhnya Allah, salah satunya Allah tidak menyukai hal itu. Salah satu yang tidak disukai oleh Allah, surat 2 Al-Baqarah 205. Ini salah satu yang tidak disukai Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 2 Al-Baqarah ayat 205. Dan apabila ia berpaling dari kamu, ia berjalan di bumi untuk mengadakan kerusakan padanya dan merusak tanaman-tanaman, terus dan binatang ternak. Dan Allah tidak menyukai kebinasaan. Kenapa Allah tidak menyukai orang yang membuat kerusakan di muka bumi? Karena bumi ini Allah ciptakan untuk manusia. Ketika seorang hamba merusak alam semesta ini, merusak bumi ini, maka salah satunya itu musuh Allah. Maka musuhilah, kata Allah, orang yang memusuhi Allah. Salah satunya musuhnya Allah, yaitu orang yang merusak alam semesta ini. Maka salah satunya ketika ada orang yang merusak di bumi ini untuk kepentingan pribadinya, untuk keegoisan pribadinya, untuk keluarganya, untuk kelompoknya, tapi dia merusak alam ini, padahal
tidak ada satupun alam ini dia punya saham. Maka Allah, orang-orang ini memusuhi karena sedang merusak alam semesta, merusak bumi ini. Maka salah satunya ancaman orang yang memusuhi Allah, ya kan? Dan kita juga harus memusuhi orang-orang yang Allah yang tidak sukai, karena salah satu tidak menyukai Allah telah merusak bumi ini. Maka ancamannya surat 5 Al-Maidah ayat 33. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 5 Al-Maidah ayat 33. Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan memerangi Allah berarti memusuhi Allah. Maka salah satu orang arif tahu siapa yang memusuhi Allah. Maka orang-orang arif tahu mana yang memusuhi Allah, memerangi Allah. Maka seorang arif akan memusuhi orang-orang yang memerangi Allah, memusuhi Allah. Salah satunya, lanjut. Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya, memerangi Allah dan Rasulnya, dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh kata Allah, atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimpal balik, atau dibuang dari negeri ke tempat kediamannya. Yang demikian itu sebagai suatu penghinaan untuk mereka di dunia, dan di akhirat mereka memperoleh siksa yang besar. Inilah hak-haknya Allah yang ketiga, memusuhi orang yang memerangi Allah dan Rasul dan merusak bumi. Sudahkah kita lakukan? Yang keempat, hak-haknya Allah orang arif, yang orang arif tahu sebagai bentuk penghambaan kepada Allah. Salah satunya orang arif memenuhi hak-haknya Allah. Yang keempat, haknya Allah yang harus kita penuhi, menjadi penolong orang yang menolongnya, menjadi penolong orang yang menolong Allah. Intan surullah yang surkum wa yusabbik aqdamakum. Kita melihat ada orang-orang yang menolong perjuangan Allah, bagaimana wahyu Allah berjalan. Maka ketika kita lihat ada orang yang menolong Allah, menolong orang yang menjaga keseimbangan, berarti kita harus menolongnya. Hak-haknya Allah, yaitu salah satunya seorang arif mengetahui menolong orang yang menolong programnya Allah. Salah satunya diingatkan di dalam Al-Quran surah 9 At-Taubah ayat 39, 38, 39. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 9 At-Taubah ayat 38 sampai 39. Hai orang-orang yang beriman, apakah sebabnya apabila dikatakan kepada kamu, berangkatlah untuk berperang pada jalan Allah, kamu merasa berat dan ingin tinggal di tempatmu? Apakah kamu puas dengan kehidupan di dunia sebagai ganti kehidupan di akhirat? Padahal kenikmatan dunia itu dibandingkan dengan kenikmatan akhirat hanyalah sedikit. Jika kamu tidak berangkat untuk berperang, niscaya Allah menyiksa kamu dengan siksaan yang pedih, digantikan kamu dengan kaum yang lain, dan kamu tidak akan dapat memberi kemudaratan kepadanya sedikitpun. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Betul ya? Jika kamu tidak menolongnya, maka sesungguhnya Allah telah menolongnya. Artinya kita harus tolong orang yang menolong programnya Allah. Ketika kita menolong Allah, berarti Allah menolong kita. 47 Muhammad ayat 7. Ayat 3. 47 ayat 7. Ayat 7. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 47 ayat ke-7. Hai orang-orang yang beriman. Hai orang yang beriman, yang dikatakan arif. Terus, jika kamu menolong Allah
niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Kalau kita pengen dapat kedudukan, kita diteguhkan oleh Allah. Kedudukan kita diteguhkan oleh Allah. Kalau kita ingin menolong, ditolong Allah, maka tolonglah program Allah. Maka salah satunya di dalam hak-haknya Allah yang keempat, yaitu menjadikan penolong orang yang menolongnya, menjadikan penolong orang yang menolonginya, menolong Allah. Sahabat-sahabat Facebook ya, dimanapun kita berada, kalau di sekitar kita atau di dekat kita ada orang-orang yang bekerja untuk Allah, menolong programnya Allah agar alam semesta ini seimbang, maka kalau kamu tidak punya kemampuan untuk melakukan programnya Allah, wahyunya Allah, kamu melihat, maka tolonglah orang itu, bantu orang itu, bantu perjuangkan orang itu. Kalau kamu punya harta, kamu tolong orang itu, karena orang itu menolong Allah, menolong programnya Allah. Tapi ketika kamu melihat ada orang yang berjuang untuk Allah, menolong programnya Allah, kamu tidak hanya beribadah penghambaanmu untuk dirimu sendiri. Kata orang arif, kamu belum memenuhi hak-haknya Allah. Yang kelima, hak-haknya Allah selain menolong, yaitu kita harus bertawakal kepadanya dan merasa diawasi. Jadi orang yang kita merasa hak-haknya Allah itu, kita harus bertawakal kepadanya dan merasa diawasi. Nah, orang yang diawasi, merasa diawasi oleh Allah, dia tidak akan melanggar. Dia tahu benar bagaimana etika kepada Allah. Yang keenam, ketika haknya Allah, ketika kita berdiri di hadapan Allah, maka kita merasakan, maka kita sambil memakai pakaian tawadu. Kita menghadap seorang raja, kita pakaian tawadu, nunduk kepala, bukan sekedar nunduk kepada kita, hati kita tunduk, hati kita fokus kepadanya. Maka ketika kita hanya Allah, ketika kita menghadap dengan Allah, kita tawadu, merendahkan diri, ya, mengulur, ya, merendahkan diri, berarti tawadu. Itu hanya Allah. Sudahkah kita memenuhi hanya Allah? Ketika kita berhadapan dengan Allah, ketika sholat berhadapan dengan Allah, seakan Allah mengawasi kita. Kita sembahyang menghadap Allah, kita sedekah, kita di depan kita ada, seakan Allah mengawasi kita. Ketika kita berdiri bersedekah, ketika sembahyang kita berhadapan dengan Allah, ketika bersedekah berhadapan dengan Allah, ketika kita berpuasa di hadapan kita Allah, maka kita harus bertawadu, merendahkan diri. Bagaimana Ibrahim mengajarkan kita ketika di hadapan Allah. Nabi Ibrahim mengajarkan kita bagaimana kita bertawadu, murni kepada Allah. Sebagaimana Allah, kita setiap 17 kali kita baca di dalam Al-Quran, di dalam surat kita, surat 7, ya, surat 6, surat 7, surat 6, 163, 162. Bismillahirrahmanirrahim. Surah 6 Al-An'am ayat 162. Katakanlah, sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanyalah untuk Allah. Ketika bertawadu, berhadapan dengan Allah, merendahkan, bukan sekedar menundukkan ruku seperti sujud, badan kita sujud, kita ruku, bukan ini. Tapi kita benar-benar paham bahwa Allah di depan kita. Ya Allah, sholatku, ibadahku, hidupku, matiku hanyalah untuk-Mu, lillahi ta'ala. Tapi ketika kita ruku, sujud, badan kita, tapi sholat kita, ibadah kita, hidup kita,
mati kita punya pengharapan dengan Allah. Bagaimana imbalan saya, ya Allah? Aku bersujud kepadamu, aku tunduk kepadamu, aku sholat kepadamu, aku puasa kepadamu. Tapi ada udang di balik batu untuk mengharapkan membuka pintu surga. Itu bukan etika seorang hamba. Tapi Ibrahim mengajarkan, Kul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwal muslimin. Ya Allah, salatku, ibadahku, hidupku, matiku hanya untukmu. La syarika lahu, tidak ada persekutukan apapun, tidak ada perintah yang paling hak, dan aku termasuk orang yang berserah diri kepadamu. Yang terjadi, baik yang akan datang maupun yang belum datang. Inilah wujud bertawakal, wudhu dan rendah hati. Mari kita lihat contoh Nabi Ibrahim. Bagaimana contoh Zakaria ketika bertawaduk di hadapan Allah, memohon kepada Allah. Sampai Zakaria pun bertahun-tahun rambutnya telah memutih, tulangnya keropos. Tidak satupun dia merasa dipaksa untuk memohon dengan merendahkan diri. Surat 19 ayat 3 dan 4. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 19 Maryam ayat 3. Yaitu tak kala ia berdoa kepada Tuhannya dengan suara yang lembut. Ia berkata, Ya Tuhanku, sesungguhnya tulangku telah lemah dan kepalaku telah ditumbuhi uban, dan aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepada Engkau. Inilah ya Tuhanku. contoh seorang nabi namanya Zakaria. Dia tulus murni merendahkan diri, etika sebagai hamba. Bahkan dia mengatakan, Ya Tuhanku, sesungguhnya tulangku telah lemah dan kepalaku telah ditumbuhi uban, tapi aku belum pernah kecewa dalam berdoa memohon kepada Engkau. Inilah bentuk ketika di hadapan Allah, ketika di hadapan Allah, bahasa Zakaria tidak pernah kecewa dengan Tuhan, apalagi mengharapkan. Dia tahu etika ada, dia tahu etika sebagai hamba, dia tahu etika sebagai akhlak hambanya kepada Khalik. Ketika memohon kepada Sang Khalik yang menciptakannya, maka dia memohon kepada Allah tidak merasa terganggu dan kecewa karena doa permohonannya belum dikabulkan oleh Allah. Itulah hak-haknya Allah mengabulkan atau tidak dikabulkan. Tapi etika sebagai hamba, dia tidak pernah kecewa ataupun putus asa. Etika sebagai orang yang alim, itu haknya Allah. Haknya Allah yang lain, mengulurkan tangan kepada yang membutuhkan, mengulurkan tangan ketika ada orang yang membutuhkan. Ada seorang fakir miskin di tetanggamu, di rumahmu, anak yatim, ya kan, yang butuh mengulurkan tangan kita, maka seorang itu memenuhi hak-haknya Allah. Ketika orang minta tolong dengan kita, orang miskin kelaparan, anak yatim kelaparan, ketika kita mengulurkan tangan kita untuk membantu mereka, berarti kita memenuhi hak-haknya Allah. Allah mengatakan bahwa di hartamu itu ada hak saya. 51 ayat 19. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 51 ayat 19. Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian. Di harta kita ada hak Allah.
hak. Allah mengatakan di hartamu ada hak orang miskin yang meminta dan orang miskin yang memberi. Mengapa Allah mengatakan? Karena Allah mengatakan di setiap penghasilan kita ada hak dari Allah sebenarnya. Tapi Allah mengatakan ini hak orang miskin yang meminta, orang miskin yang meminta. Maka salah satunya hak Allah, hak-haknya Allah yang harus kita penuhi sebagai hamba yang beretika, hamba yang berakhlak, yaitu mengulurkan ke tangan kepada orang yang membutuhkan. Ketika mengulurkan tangan kita menolong orang yang susah, pakai miskin dan lain-lain, berarti kita sedang menolong, sedang memenuhi hak-haknya Allah. Sahabat-sahabatku, Facebookia dimanapun kita berada, siapapun yang melakukan itu tulus mengerjakan yang saya sebutkan hak-haknya Allah, mengerjakan itu semua berarti telah menunaikan segala kewajiban yang dibebankan Allah kepada kita. Siapapun yang saya sebutkan tadi, hak-haknya Allah, kita mengerjakan tulus semuanya itu telah menunaikan segala kewajiban yang dibebankan Allah kepadanya. Contohnya, memenuhi hak-hak Tuhan secara lahir adalah dengan taat secara lahir dan muqarrabah secara batin dan selalu merasakan kehadirannya di dalam diri. Sahabat Facebookia dimanapun kita berada, maka dalam kitab hikam ini yang saya jelaskan dengan ayat-ayat Quran tadi, ternyata ditulis di dalam Al-Quran. Ini luar biasa, seorang Syekh ulama Ibnu Athaillah Al-Askandari, buku yang Al-Hikam luar biasa. Ternyata ketika saya mencoba menganalisis semua yang ada di dalam buku ini dengan tema keinginan orang yang arif adalah penghambaan sebenarnya, yaitu ternyata di dalam Al-Quran itu ada semua, sahabat-sahabat Facebookia dimanapun kita berada. Semoga kita seorang ahli ibadah yang arif, semoga kita seorang yang alim, berilmu tapi arif, semoga kita seorang yang zuhud, bertauhid, yang arif. Kenapa? Karena orang arif itu pasti ahli ibadah, tapi orang ahli ibadah belum tentu arif. Orang arif itu pasti berilmu, alim, tapi orang alim belum tentu arif. Orang arif itu pasti zuhud, tapi orang yang zuhud kepada Tuhan belum tentu arif. Kenapa? Karena tingkatan tertinggi dari seorang itu disebut arif. Makanya tolabul arifin min Allah sidqun bil ubudiyah wal qiyamah bil huquqi rububiyah. Yang diminta seorang arif dari Allah adalah ketulusan dalam beribadah dan pemenuhan hak-hak Tuhan. Kenapa? Karena orang arif pasti ahli ibadah, tapi orang ahli ibadah belum tentu orang arif. Orang arif pasti zuhud, tapi orang zuhud belum tentu arif. Orang arif pasti alim, tapi orang alim belum tentu arif. Apa yang dimaksud arif? Bahkan diletakkan di dalam Al-Quran nama suratnya, surat Al-A'raf. Coba buka surat Al-A'raf, surat 7 ayat 1. Surat 7 Al-A'raf ayat 1. A'raf, apa itu Araf? Al-Arif. Maka salah satunya orang arif itu duduknya di atas surga dan neraka. Surat 7 ayat 46. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-A'raf ayat ke-46. Jadi Al-Araf itu suratnya, orangnya arif. Al-Araf itu orang bijak. Apa sih orang arif itu dijelaskan Quran?
Dan di antara keduanya, penghuni surga dan neraka ada batas. Nah, Dan di atas A'raf itu ada orang-orang yang mengenal masing-masing dari dua golongan. berarti di antara surga dan neraka itu ada batas. Di atas surga neraka itu disebut Al-Arif, Al-Arif. Dan mereka adalah orang-orang yang mengenal. Ayo kan, apa bilang orang Arif? Mengenal masing-masing dari dua golongan itu dengan tanda-tanda mereka. Orang Arif itu bukan bicara surga neraka, tapi di antara orang Arif, di antara surga neraka ada batas, dan di atasnya itu adalah Al-Araf, Al-Arif, saling mengenal Al-Arif. Makanya orang Arif itu mengenal surga neraka. Apa sapaan kepada orang Arif ketika melihat surga? Lanjutkan ayat. Dan mereka menyuruh penduduk surga, Assalamualaikum. Assalamualaikum kata orang Arif. Terus Mereka belum lagi memasukinya, sedang mereka ingin segera memasukinya. Dan apabila pandangan mereka dialihkan ke arah penghuni neraka, mereka berkata, Ya Tuhan kami, janganlah Engkau tempatkan kami bersama-sama orang-orang zalim itu. Dan orang-orang yang di atas A'raf Al-Araf. memanggil beberapa orang pemuka-pemuka orang kafir. Nah, makanya disebut Arab, Arif, ya kan? Arifin, Arif, Al-Arab. Orang-orang yang di atas Arab berkata kepada orang-orang yang mereka mengenalnya dengan tanda-tandanya dengan mengatakan, harta yang kamu kumpulkan dan apa yang selalu kamu sombongkan tidaklah memberi manfaat kepadamu. Orang-orang di atas Arab bertanya kepada penghuni neraka, itukah orang-orang yang kamu telah bersumpah bahwa mereka tidak akan mendapat rahmat Allah? Kepada orang mukmin itu dikatakan, masuklah ke dalam surga, tidak ada kekhawatiran terhadapmu dan tidak pula kamu bersedih hati. Oke, Al-Arif, makanya Arif itu di atas semuanya. Orang Arifah nggak bisa masuk neraka. Orang yang zuhud bisa masuk neraka. Orang yang Arifah nggak bisa masuk surga. Orang yang alim itu juga bisa masuk surga. Orang yang alim itu pasti itu juga bisa masuk neraka. Tapi orang yang Arab, Al-Arif tidak. Karena orang arif bukan bicara surga dan neraka, tapi bicara